sampaikan hari ini. Kita banyak pembicara, mungkin paling banyak, sementara 10 menit sampai 15 menit nanti karena biar penanggap mempunyai kesempatan berbicara. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Rizal Fadilah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya bukan dokter, sarjana hukum. Iya Pak. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat menjadi sebab dari upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dari berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Peserta webinar dan para pembicara yang saya hormati, bahwa tema tanggung jawab pemerintah itu menjadi penting untuk kasus Stadion Kanjuruhan Malang. Karena Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa negara itu bertujuan untuk melindungi, gitu kan, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan sebagai penyelenggara negara, pemerintah punya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melindungi itu. Begitu juga di Undang-Undang 39/1999 tentang HAM, bahwa secara tegas di sana di pasal 71 ditegaskan dinyatakan bahwa pemerintah itu wajib dan bertanggung jawab, ya, untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dan kewajiban tanggung jawab ini harus dijalankan. Nah, terjadinya peristiwa Kanjuruhan menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak menunaikan tugas dan amanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Bahkan bisa dikualifikasikan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada 3 tanggung jawab yang melekat pada kasus atau peristiwa Stadion Kanjuruhan. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum. Dan tanggung jawab hukum ini telah sampai pada penetapan 6 tersangka. 2 panitia pelaksana dan dirut PT LIB, Liga Indonesia Baru. Dan ada juga security officer yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 lagi adalah aparat. 2 dari Polres Malang, 1 Kasat Samapta Polres Malang, 1 lagi Kabag Ops Polres Malang, dan 1 yaitu Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim. Dan 6 orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini pertanggungjawaban hukum, tapi ini masih kurang karena masih banyak yang menyatakan bahwa lebih dari 6 orang yang terlibat, gitu kan, termasuk siapa yang menjadi pelaku, penginstruksi, penyedia sarana, gitu kan. Itu semua harusnya menjadi bagian dari pelaku, ya, dader, gitu kan, dari peristiwa ini. Jadi masih dimungkinkan lebih dari 6 untuk tanggung jawab hukum. Yang kedua adalah tanggung jawab hierarkis, karena bukan hanya mereka yang bertanggung jawab secara hukum, tapi juga ada tanggung jawab hierarkis. Seperti jika 2, gitu kan, anggota Polres Malang dinyatakan tersangka, maka Kapolres telah ditetapkan dipecat dan diberhentikan. Itu tanggung jawab hierarkis. Dan lebih naik lagi, ya baru-baru ini ya ditetapkan juga pemberhentian, gitu kan, Kapolda Jatim. Itu sudah lama didesak itu, dan baru sekarang saja dinyatakan diberhentikan. Sebenarnya harusnya sejak awal, karena ini tanggung jawab hierarkis.
Tapi itu sudah hal yang positif lah, gitu ya. Di level pelaksana, gitu kan, baik Panpel, kemudian PT LIB, kemudian juga security officer, itu harus ada tanggung jawab hierarkis ke atas. Apakah itu PSSI Jatim atau ketum PSSI, gitu, yang juga harus diberhentikan. Komjen Purn, ya, Muhammad Iriawan, atau yang disebut dengan Iwan Bule. Ya kira itu harus berhenti, karena ini tanggung jawab hierarkis, gitu, atas peristiwa dahsyat, peristiwa luar biasa ini. Di level ketiga yaitu tanggung jawab politis, yaitu pengambil kebijakan politik atas peristiwa ini juga harus ikut bertanggung jawab, gitu. Ya mungkin bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Pada tingkat tertinggi ya presiden. Presiden ini harus bertanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan. Karena ada 3 hal. Yang pertama, bahwa telah dilanggar pelaturan FIFA, itu kan, Stadium Safety and Security Regulation, gitu. Dan FIFA itu organisasi internasional, maka tidak bisa kepala pemerintahan tidak ikut bertanggung jawab atas pelanggaran jelas aturan FIFA tentang regulasi keamanan, di mana tidak boleh ada penggunaan gas air mata. Ini yang pertama. Yang kedua, gitu, presiden harus bertanggung jawab karena, gitu kan, ini pengulangan pelanggaran HAM. Tadi disampaikan oleh Dr. Marwan, gitu kan, dari 894 dulu petugas tewas tanpa ada proses yang jelas pengusutannya. Kemudian tanggal 21, 22 Mei ada 10, gitu kan, demonstran yang dibantai juga. Pelanggaran HAM berat. Itu di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Lalu tadi ada 6 anggota Laskar FPI dibantai juga di era ini. Dan terakhir peristiwa 200 ini, gitu kan. Jadi ini pengulangan pelanggaran HAM, bahkan bisa dikejar menjadi pelanggaran HAM berat, gitu ya. Oleh karena itu presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan, gitu ya. Yang ketiga, bahwa ini terjadi peristiwa ini di tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Setelah 30 September peristiwa G30S PKI. Yang unik, Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim menyatakan bahwa dia pidato untuk kesaktian Pancasila tanggal 30 September. Isinya di samping membuat satu nilai-nilai yang bebas, kemerdekaan dengan semerdeka-merdekanya, value free, bebas nilai moral, bebas nilai agama. Kemudian juga kontennya menyangkut gotong royong. Gotong royong itu bisa kerjasama, bisa ideologi. Karena dulu di Bandung waktu sidang konstituante itu PKI memperjuangkan ideologi gotong royong. Dan kita dibuat bias gotong royong sebagai kerjasama atau gotong royong sebagai ideologi. Pidatonya Nadiem itu memperkuat kalimah-kalimah ini pada 4 alinea pidato. Itu indikasi. Jadi tergambar. Sehingga ada pengantar menuju 1 Oktober. Nah, peristiwa 1 Oktober ini diduga ada motif-motif yang harus dikejar. Jangan sampai
dengan kerusuhan yang terdesain, gitu, kemudian menjadi bencana, dan bencana itu akan dikenal, bisa menghilangkan nilai kesaktian Pancasila 1 Oktober. Ini harus diwaspadai penyusupan, desain yang menyebabkan terjadi kerusuhan tanda kutip, hakikatnya ya pembunuhan atau pembantaian, gitu ya. Nah, nanti bisa saja gitu kan, setiap 1 Oktober dikibarkan bendera setengah tiang, bukan 1 tiang. Nah, akhirnya kita tidak mengingat lagi hari kesaktian Pancasila itu. Apalagi yang Pak Nadiem juga konten pidatonya berkaitan dengan ideologi 1 Juni 45, pesan Soekarno, lahirnya Pancasila. Dan di situ ada model Pancasila yang berbeda. Jadi nanti kesaktian Pancasila mana yang sakti itu? Apalagi ada misi terselubung, paham kiri, paham komunis misalnya. Nah, jadi yang ini menjadi juga pertanggungjawaban presiden menurut saya, gitu. Kenapa pemerintah harus bertanggung jawab? Karena peristiwa kerusuhan atau pembunuhan, pembantaian ini peristiwa multidimensional. Dan ini betul harus dilakukan pengusutan independen. Kalau tadi hanya masalah hukum, kalau selesai dengan 6 tersangka, 7 tersangka, 8 tersangka, itu bisa oleh Polri sendiri. Tapi ada apa di balik itu, dimensi apa selain itu tim independen. Dan nggak bisa tim independen dipimpin oleh Mahfud MD. Menko Polhukam itu pemerintah, wakilnya Menpora, gitu kan. Berikutnya anggota-anggota variasi, tapi juga dominan pemerintah. Bagaimana kalau kita mau meneliti, ada yang janggal, ada yang salah, tapi gitu kan, pemeriksanya mungkin berada di ruang-ruang kesalahan itu, gitu ya. Jeruk makan jeruk. Jadi kesimpulannya adalah gitu kan, bahwa memang kasus Kanjuruhan ini tidak bisa dilihat dari kacamata hukum per se, hukum sempit. Tapi ada dimensi hierarkis dan dimensi politik. Sehingga presiden sebagai pemimpin politik negeri ini harus bertanggung jawab. Karena ini adalah kejahatan kemanusiaan. Gitu kan, crime against humanity. Mudah-mudahan kita bongkar dan kita menjadi bagian dari upaya menegakkan keadilan dan kebenaran melalui upaya terus-menerus menggaungkan pencarian atas terjadi saja. Mudah-mudahan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Bapak. Hukum, tanggung jawab hierarki yang mereka ini nampaknya semua mereka tolak semua itu. Kalau tanggung jawab hierarki tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila, termasuk Ketua PSSI mundur. Sekarang sudah ratusan, puluhan ribu masyarakat menandatangani untuk meminta Bapak Iwan Bule mundur. Tetapi beliau nampaknya marah. Itu orang yang minta saya mundur, itu orang yang tidak tahu dan lain sebagainya.